Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita lanjutkan materi kita tentang instrumen penunjuk arus searah, di mana ada banyak sekali instrumen atau alat ukur di penunjuk arus searah. Salah satunya kemarin kita sudah bahas tentang ampermeter. Nah, yang kali ini kita akan bahas tentang instrumen penunjuk voltmeter DC ya. Jadi di dalam voltmeter DC ini ada banyak sekali cara kerja yang pastinya cara kerjanya masih sama seperti ampermeter. Penggunaannya adalah karena ada permanen magnet moving coil ya atau kumparan di dalam alat ukurnya ini yang fungsinya adalah untuk membatasi arus yang masuk sehingga arus yang masuk itu akan bisa menunjukkan berapa besar tegangan yang akan terbaca pada sebuah skala. Nah, tapi kadang arus yang masuk itu kan terlalu besar, maka dibutuhkan sebuah tahanan pembatas atau tahanan shunt yang tugasnya adalah untuk membatasi arus supaya tetap terbaca dan bisa ditunjukkan oleh skala. Nah, di dalam voltmeter ini adalah rangkaian sederhana di voltmeter sederhana ya, di voltmeter DC yang arus yang masuk itu masih sama sebutannya ya, IDP atau kemarin kita kenalnya adalah IM. Ya, jadi arus defleksi atau arus skala penuh itu adalah IM. Nah, yang perlu kita lihat adalah arus yang masuk di dalam rangkaian ini, karena rangkaiannya dia seri, maka arus yang lewat di dalam probe nantinya akan lewat juga di dalam tahanan shunt dan kemudian akan dilanjutkan menjadi arus yang masuk ke dalam alat ukur atau arus defleksi. Ini semua nilainya sama ya. Kenapa sama nilainya? Karena arusnya tidak memiliki titik percabangan atau tidak terbagi, sehingga arus I akan sama dengan IS akan sama dengan IM. Begitu ya. Jadi arusnya akan sama di semua titik atau di semua komponen yang dilalui. Nah, sedangkan tegangan atau beda potensial yang terjadi antara probe positif dan negatif, di sini ada V. Nah, V ini tegangannya akan berbeda pada setiap komponen. Jadi pada komponen tegangan tahanan shunt di sini ada Vs, kemudian di dalam alat ukur juga dia ada Vm. Nah, ini nilainya masing-masing berbeda, tetapi ketika kita jumlahkan dia akan sama dengan nilai tegangan yang terukur pada probe positif dan probe negatif. Maka boleh saya tuliskan V di sini atau tegangan total itu adalah jumlah dari Vs ditambah dengan Vm. Begitu. Nah, ketika dia seperti ini, kita memiliki sebuah persamaan di mana kita tahu tegangan itu adalah arus dikalikan dengan hambatan atau tahanan. Kalau seperti itu, berarti boleh kita tulis di sini V-nya adalah I dikali R, Vs-nya adalah I dikali R, Vm-nya adalah I dikali R. Ya kan? Yang membedakan ketiganya apa? Yang membedakan ketiganya adalah tahanannya saja. Besar tahanan yang dimiliki oleh masing-masing tegangan ya, karena ada RS, ada RM, ini pastinya nilainya berbeda. Maka dari itu boleh saya tuliskan V di sini atau tegangan total yang terukur itu nanti akan sama dengan jumlah arus ya, arus yang masuk, mau dia arus total atau arus IS atau arus IM, silahkan yang mana saja yang bisa dipakai, itu akan semuanya nilainya sama. Di sini saya tuliskan IS ya, IS. Kemudian dikali dengan RS ditambah IM kali RM gitu ya. Jadi arus yang lewat pada tahanan shunt, kemudian arus yang lewat pada tahanan dalam, begitu. Nah, sedangkan pada voltmeter itu kan kita punya saklar ya, kita punya saklar pengali. Sebenarnya pemilihan saklar pengali itu adalah pemilihan batas tahanan. Jadi semakin besar tahanan yang kita gunakan, berarti arus yang kita ukur atau tegangan yang kita ukur itu bisa juga semakin besar. Jadi fungsinya adalah supaya voltmeter kita bisa mengukur range yang lebih tinggi, yang lebih luas lagi. Yang tadinya hanya bisa mengukur 10 volt bisa kita buat menjadi 500 volt atau lebih tinggi lagi. Nah, yang kita manipulasi di situ sebenarnya adalah tahanan shunt-nya ini. Ya, tahanan shunt-nya itu yang kita manipulasi supaya dia bisa, voltmeter kita bisa mengukur tegangan yang lebih besar. Kalau seperti itu, berarti tegangan yang tahanan yang kita ukur itu adalah tahanan RS-nya. Berapa sih yang harus saya pasangkan supaya alat ukur saya bisa mengukur dengan lebih
besar lagi skalanya gitu ya. Maka kalau seperti itu kita bisa mendapatkan RS dari nilai tegangan dibagi dengan IS dikurang IM kali RM. Ya kan begitu. Sedangkan tadi di awal kita sudah tahu bahwa semua arusnya itu nilainya sama. Arus I sama dengan IS sama dengan IM. Berarti karena di sini ada IS, di sini ada IM, kita samakan saja namanya. Begitu ya. Boleh ditulis IS, boleh ditulis IM, silahkan sama-sama arus ya dan nilainya sama. Berarti RS di sini akan menjadi V per, saya tulis IM ya, kalau mau ditulis IS juga boleh, mau ditulis I total juga boleh, silahkan, dikurangi RM. Nah ini adalah persamaan yang akan kita gunakan selama kita mengukur tahanan SAN pada voltmeter DC. Oke. Ini adalah persamaan yang akan kita gunakan ya. Kemudian di sini kita punya keterangan-keterangan dari apa itu tegangan, apa itu RS dan IS dan lain-lainnya. Ini silahkan dipahami. Nah, kemudian di sini ada sebuah rangkaian ya. Ini adalah rangkaian voltmeter arus searah. Dua buah rangkaian voltmeter arus searah. Ini nomor 1, kemudian ini nomor 2. Sebenarnya dua rangkaian ini sama ya, sama-sama voltmeter arus searah. Jadi ketika ada di sini nomor 1 ya, ada prob positif, ada prob negatif, kemudian kita pasangkan untuk mengukur sebuah tegangan, kemudian kita pilih saklarnya misal V1. V1 itu misalnya nilainya adalah 99 ohm misalnya ya, kemudian kita mengukur. Kemudian misalnya saklar ini kita pindahkan ke V4, ternyata V4 ini nilainya 9999 misalnya ya ohm. Nah ini sama sebenarnya dengan yang ada di nomor 2. Hanya saja apa yang membedakan? Yang membedakan adalah efisiensinya. Ya, jadi yang ada di rangkaian nomor 1 dengan yang ada di rangkaian nomor 2 itu lebih efisien yang nomor 2. Kenapa? Karena pada rangkaian nomor 1 kita harus memasangkan masing-masing tahanan dengan nilai yang sangat detail. Misalnya di sini ada 99, kemudian di sana ada 9999. Itu kan nilainya sangat detail. Sedangkan tahanan atau resistor ya, itu biasanya ukurannya tidak sepresisi itu. Ya, tidak terlalu presisi, tidak bisa sedetail sampai dengan nilai terkecil. Maka kalau kita menggunakan rangkaian nomor 2, ini kita bisa menjumlahkan saja. Misal yang ini adalah 99, kemudian di sini ada 900, kemudian di sini ada 9000 misalnya. Nah, 3 rangkaian resistor ini atau tahanan ini saja ketika ada arus masuk lewat V2, kemudian dia akan lewat di R2, R3, R4, kemudian terukur pada sebuah alat ukur begitu ya. Nah, ini resistor yang dia lewati atau tahanan yang menghambat arus masuk dia, ini nilainya sudah setara dengan 9999. Begitu. Jadi setiap arus bisa langsung memiliki tahanan yang menahan arus masuknya dia tanpa harus memasangkan resistor dengan ketelitian yang sangat kecil begitu ya. Jadi cukup yang sangat kecil itu cukup satu tahanan saja di sini, sedangkan yang lainnya bisa menggunakan resistor yang nilainya memang sudah ada begitu. Nah, inilah kenapa tahanan rangkaian voltmeter itu akan nantinya menggunakan rangkaian yang nomor 2 karena dia lebih efisien gitu. Itulah alasannya. Tapi kalau misalnya rangkaiannya dibuat seperti nomor 1 gimana? Ya sama, boleh gitu. Yang membedakan adalah kesulitan dalam efisiensi pembuatan alatnya saja. Saya langsung masuk ke contoh ya. Di sini ada sebuah alat ukur di Arsonval. Alat ukur di Arsonval itu maksudnya yang menggunakan PMMC atau menggunakan skala ya. Jadi ada skala alat ukurnya. Di tahanan dalam nilainya 100. Berarti di RM ini nilainya 100 ohm. Kemudian dia memiliki skala penuh IDP. IDP itu sama dengan IM ya. IM-nya adalah
IM-nya 1 mili ampere. Nah, kemudian akan diubah menjadi voltmeter arus searah dengan batas ukur 10, 50, 250, dan 500. Nah, kita lihat di sini semakin dekat, ini yang harus diingat ya, semakin dekat si batas ukur atau si saklar dengan alat ukurnya, ini ukuran tahanannya semakin kecil. Maka di V4 ini adalah 10 volt. Sedangkan di V1 ini akan menjadi 500 volt. Kenapa seperti itu? Karena 500 volt membutuhkan tahanan yang lebih besar untuk menahan arus masuk dia sebelum dia masuk ke dalam alat ukurnya. Jadi harus ditahan dengan tahanan yang lebih besar dibandingkan 10 volt. Begitu ya. Jadi nanti arus yang lewat pada saklar V4 ini akan lewat di R4 saja, kemudian masuk ke dalam alat ukur, kemudian ke probe negatif. Sedangkan arus yang lewat pada V1 nanti arusnya akan bertemu dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 tambah R4, kemudian baru masuk ke dalam alat ukur ya, sehingga arusnya tidak akan terlalu besar sampai ke dalam alat ukur. Nah, sekarang kalau yang ditanya berapa R4-nya? Kita tadi punya persamaan RS sama dengan V per IM dikurangi RM. Nah, sebenarnya RS itu kan adalah R4 tambah R3 tambah R2 tambah R1, begitu ya. Nah, tetapi pada 10 volt, pada R4 ini, pada batas 10 volt, ini pada batas 10 volt ya. Pada batas 10 volt, tahanan yang dilalui oleh arus itu hanya R4 saja. Ya, jadi dia dari V4 arusnya lewat ke R4 kemudian masuk ke dalam alat ukur. Maka RS-nya di sini boleh kita tuliskan langsung R4 saja. R4 sama dengan V per IM, berarti V-nya adalah 10 volt per IM-nya 1 mA dikurangi RM-nya tadi 100 ohm. Maka ini hasilnya adalah 10K ohm dikurangi 100. R4 adalah 9.900 ohm. Nah, itu cara menghitungnya. Nah, kalau misalnya di V1 gimana? V1 kan lewat R1, R2, R3, dan R4. Berarti untuk batas 500, RS-nya akan menjadi R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 sama dengan V per IM dikurangi RM. Nah, R2, R3, R4-nya tadi sudah diketahui di perhitungan sebelumnya. Ada R4 dihitung, R3 dihitung, R2 dihitung. Berarti tinggal kita masukkan saja angkanya di sini. Ketika kita sudah masukkan angkanya, maka nanti R1 sama dengan, nah ini sepaket nih R2 sampai R4 ini dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Atau boleh dituliskan langsung sedari awal, R1 sama dengan V per IM dikurang ya. Lihat ketika kita pindah ruas R2 di sini, R3 dan R4, ini kan positif. Ketika kita pindah ruas ke sini berarti kan jadi negatif R2, negatif R3, negatif R4 kan gitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti boleh langsung saja ditulis begini, dalam kurung ini dikurang, dalam kurung RM plus R2 plus R3 plus R4. Maka di sini tulisannya menjadi, saya tuliskan begini, R2 tambah R3 tambah R4 tambah RM. Nah, itu adalah nilainya si R1. Begitu, itu silahkan dilanjutkan ya perhitungannya. Nah, ini adalah perhitungannya tadi di batas 10 volt, R4-nya akan ketemu 9.900. Di batas R3, lihat ya di sini di R3 dia ada R4 plus RM, ketemunya R3-nya 40 kilo ohm. Kemudian di batas 250 ini R2 ya, kemudian ini R1. Ini akan ketemu 200 kilo dan 250 kilo ohm. Nah, itu adalah cara untuk menghitung berapakah tahanan
yang harus dipasangkan pada sebuah voltmeter multimeter ya, pada sebuah voltmeter DC yang nantinya bisa mengukur dari batas paling kecilnya 10 volt sampai dengan batas 500 volt. Begitu. Ini adalah besar tahanan yang harus dipasangkan. Nah, kalau misalnya berapakah jumlah tahanan yang akan dilalui oleh batas tegangan 500 volt, maka dia dijumlahkan. RS-nya adalah R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Begitu. Itu nilai dari RS-nya. Berarti RS-nya sekitar 499.900 ohm. Nah, ini adalah besar tahanan SAN yang akan dipasangkan pada voltmeter. Itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan untuk dipelajari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.